Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Nurul Aziza dari program studi Keuangan Syariah Pasca Sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Perkenankan saya menyampaikan pemaparan artikel tesis saya yang berjudul Edukasi Label Halal pada Makanan dan Minuman Kemasan bagi Anak Usia Dini di TK Islam Plus School Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pertama yang ingin saya sampaikan yaitu dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka dan kerangka pikir, bab 3 metode penelitian. Adapun bab 1 pendahuluan yang diliputi dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan sasaran penelitian. Masuk pada latar belakang, kehalalan produk sangat berpengaruh pada lingkungan masyarakat yang mayoritas Muslim, apalagi Indonesia yang dikenal dengan julukan Samur Khatulistiwa, negeri yang kaya akan sumber daya alamnya, namun nyatanya belum mampu mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh penduduknya. Maka pentingnya edukasi dan pengenalan produk halal sejak dini adalah suatu langkah dan jalan awal agar anak usia dini mampu menempatkan sesuatu yang dihalalkan dan sesuatu yang diharamkan pada makanan dan minuman kemasan yang akan mereka konsumsi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga sini sangat berperan penting dalam hal tersebut, sehingga produk-produk makanan olahan semakin banyak beredar juga membutuhkan penetapan kehalalannya. Tidak hanya dari itu, maka bahan bakunya tetap juga mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produknya. Kemudian masuk pada rumusan masalah. Bagaimana cara mengedukasi anak usia dini tentang label halal pada makanan dan minuman kemasan, kemudian cara edukasi mana yang paling efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pengetahuan label halal. Masuk pada tujuan dan sasaran penelitian. Maka adapun tujuannya yaitu untuk mengedukasi anak-anak sejak dini tentang label halal yang terdapat pada makanan dan minuman kemasan yang dikonsumsinya. Yang kedua, untuk mengetahui cara edukasi mana yang paling efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pengetahuan label halal. Kemudian tujuan dan sasaran penelitian. Kemudian adapun sasarannya yang tadi ada tujuan, maka di sini ada sasaran. Maka sasaran yang akan dituju pada kegiatan ini yaitu anak-anak di TK Islam Plus School Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Masuk pada bab 2, kajian pustaka dan kerangka pikir. Kajian pustaka terkait dengan edukasi. Pengertian edukasi adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha pendewasaan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Maka edukasi atau pendidikan merupakan pemberian pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui pembelajaran, sehingga seseorang atau kelompok orang yang mendapat pendidikan dapat melakukan sesuai yang diharapkan pendidik, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang tidak mampu mengatasi kesehatan sendiri menjadi mandiri. Maka dalam kamus KBBI edukasi adalah upaya mengubah sikap dan perilaku seseorang ataupun kelompok dalam bentuk pendewasaan melalui proses latihan maupun melalui proses pembelajaran. Maka edukasi sebagai pendidikan yang diperoleh melalui belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak tahu mengatasinya sampai yang tahu solusinya. Adapun tujuan edukasi yaitu ada 3. Yang pertama, menetapkan masalah dan kebutuhan yang mereka inginkan. Kedua, memahami apa yang mereka bisa lakukan terhadap masalah kesehatan dan menggunakan sumber daya yang ada. Yang ketiga, mengambil keputusan yang paling tepat untuk meningkatkan kesehatan. Nah, adapun sasaran edukasi di sini yaitu edukasi individu, edukasi yang diberikan dengan sasaran individunya. Kemudian edukasi pada kelompok, yaitu edukasi yang diberikan dengan sasaran kelompok. Kemudian edukasi masyarakat, yaitu edukasi yang diberikan dengan sasaran masyarakatnya. Kemudian metode
edukasi. Ada metode berdasarkan pendekatan perorangan, maka metode ini bersifat individual dan biasanya digunakan untuk membina perilaku baru atau membina seseorang yang mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Adapun metode berdasarkan pendekatan kelompok, yaitu penyuluhan berhubungan dengan sasaran secara kelompok. Kemudian macam-macam edukasi, ada edukasi formal, edukasi non-formal, dan edukasi informal. Kemudian masuk pada label, di mana pengertian label yaitu etik adalah tulisan, teks, gambar, atau deskripsi lain yang tertulis, dicetak, distensil, diukir, dihias, atau dicantumkan dengan jalan apapun pada wadah atau pengemas. Nah, kemudian masuk pada definisi produk, yang dimana produk atau produksi adalah kegiatan yang menjadi pusat perhatian dalam pemasaran. Produk yang ditawarkan ke pasar bertujuan untuk dikonsumsi dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Perusahaan yang sudah mengeluarkan produk kemudian ditawarkan ke berbagai outlet terdekat yang kemudian dikonsumsi oleh semua orang. Kemudian produk dihasilkan dari beberapa proses mulai dari pembuatan dan hasil finishingnya. Hal tersebut juga harus dibimbing atau diimbangi dengan pemilihan barang-barang yang bagus dan berkualitas baik. Kemudian dalam produk halal, adapun definisi halal. Halal adalah dari bahasa Arab, berasal dari kata halal, hayilu, hilan, yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Nah, secara etimologi, halal yang berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Kemudian anak usia dini. Anak usia dini adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus dikembangkan. Anak memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa. Mereka selalu aktif, dinamis, antusias, dan rasa ingin tahu terhadap apa yang dilihatnya itu sangat tinggi. Kemudian didengar, dirasakan, mereka seolah tak pernah berhenti bereksplorasi dan ingin belajar. Adapun kerangka pikir di sini, kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah pengedukasian yang akan dilakukan kepada anak usia dini mulai dari pengenalan label halal dan juga produk halal, sehingga anak usia dini mampu membedakan produk yang memiliki label halal dan juga berhati-hati dalam mengonsumsi produk yang baik dan tidak baik dalam konteks kehalalannya. Adapun kerangka pikir seperti ini di gambarnya, yaitu edukasi, kemudian dari mengedukasi itu mereka akan tahu label halal dan produk halalnya, kemudian targetnya adalah anak usia dini dan juga orang tua, sehingga keluarga paham dalam menentukan makanan halal dan baik untuk dikonsumsi keluarga mereka. Kemudian dalam bab 3 yaitu metode penelitian. Adapun metode penelitian di sini atau desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif, karena peneliti ingin mengetahui cara mengedukasi yang mana paling efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pengedukasian kepada anak usia dini dalam mengenalkan label halal tersebut. Nah, populasi adalah keseluruhan objek dan subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kemudian sampel, dalam hal ini peneliti mengambil sampel dari kelas A 20 murid dan dari kelas B itu 50 murid. Kemudian sampel berikutnya diambil dari masing-masing orang tua murid kelas A dan juga kelas B. Sumber data ada 3, yaitu dari sumber data primer, data sekunder, mohon maaf, saya ralat. Jadi di sini sumber datanya ada data primer dan juga data sekunder. Nah, adapun teknik pengumpulan datanya, ada wawancara, dokumentasi, dan juga observasi. Penelitian melakukan wawancara dengan orang tua murid TK Islam Plus Ekspol dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak dan memberikan skor-skor agar terdeteksi mana anak yang telah teredukasi, mana anak yang belum teredukasi. Kemudian dokumentasi, yaitu dilakukannya pencatatan-pencatatan yang dibentuk berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Nah, kemudian ada yang berkaitan dengan observasi, di mana penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan komunikasi implementasi atau interpersonal murid dan guru dalam proses belajar mengajar maupun proses pembimbingan dari TK Islam Plus Ekspol tersebut. Kemudian ada data analisis atau analisis data, yang dimana digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data mengalir, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Haberman. Pada prinsipnya kegiatan analisis data ini dilakukan sepanjang kegiatan
kegiatan penelitian, yaitu drawing data collection dan kegiatan yang paling inti mencakup penyederhanaan data, data reduction, penyajian data yaitu data display, dan menarik kesimpulan atau penarikan kesimpulan yaitu making conclusion. Sekian, terima kasih dari saya, itulah pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa Miro? Tidak.